Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga saya masih bisa berkesempatan untuk membuat podcast dengan tema psikologi sosial sebagai bentuk penugasan dari dosen mata kuliah psikologi sosial. Sebelumnya, perkenalkan, saya Widya Astuti dengan nomor induk mahasiswa 30220190042, mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dalam podcast ini, saya berkesempatan untuk membahas materi terkait ketertarikan interpersonal yang merupakan pembahasan dari cabang ilmu psikologi sosial. Ketertarikan interpersonal merupakan permasalahan yang menghiasi dalam permasalahan psikologi sosial. Hal itu dikarenakan dalam ketertarikan interpersonal terdapat berbagai hal yang sering terjadi di dalam kehidupan sosial. Semoga podcast kali ini akan menambah wacana dan wawasan keilmuan kita khususnya dalam ketertarikan interpersonal yang di dalamnya terdapat hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sosial. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya ingin menyarankan kepada Anda yang mendengarkan podcast ini untuk alangkah lebih baiknya agar menyiapkan bahan bacaan terkait dengan tema ketertarikan interpersonal berupa e-book, PDF jurnal, dan atau hal-hal lainnya yang akan mempermudah Anda selama mendengarkan podcast kali ini. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan, yaitu ketertarikan interpersonal. Ketertarikan interpersonal di sini adalah sikap seseorang mengenai orang lain di mana ketertarikan meliputi evaluasi sepanjang suatu dimensi yang berkisar dari sangat suka hingga sangat tidak suka. Di dalam ketertarikan interpersonal ini juga dibahas terkait kekuatan kedekatan, yaitu repeat exposure, yang semakin dekat dari jarak fisik, maka semakin besar pula kemungkinan dua orang atau lebih akan mengalami kontak secara langsung dan mengalami repeat exposure. Repeat exposure itu sendiri adalah kontak yang terjadi secara terus-menerus dengan sebuah stimulus. Sebuah riset Zhejiang membuktikan bahwa paparan berulang terhadap stimulus apapun yang sedikit negatif, netral, ataupun positif akan berakibat pada meningkatnya evaluasi positif terhadap stimulus tersebut. Zhejiang juga menyebutkan bahwa secara umum kita berespon dengan paling tidak sedikit rasa tidak nyaman kita muncul ketika kita bertemu dengan siapapun atau apapun yang tidak dikenal atau tidak familiar. Stimulus yang baru akan menakutkan secara bertahap dapat menjadi aman dan dikenal. Wajah yang dikenal atau familiar tidak hanya dievaluasi secara positif, namun juga menyebabkan aktivasi otak yang mengindikasikan respons emosi yang positif. Namun demikian, jika dari awal emosi yang terkembang adalah sangat negatif, maka repeat exposure tidak akan berarti apapun. Bahkan repetisi pertemuan dengan stimulus akan semakin memperburuk emosi negatif yang dirasakan. Kemudian di dalam ketertarikan interpersonal ini juga membahas terkait kedekatan afektif, yaitu emosi positif dan negatif keadaan emosional kita, apapun itu dapat mempengaruhi persepsi, kognisi, motivasi, pengambilan keputusan, dan ketertarikan interpersonal. Emosi sendiri di dalam psikologi juga dapat disebut sebagai afek. Dua karakteristik afek yang paling penting adalah intensitas atau kekuatan emosi dan arah atau apakah emosi tersebut positif atau negatif. Kedekatan afektif dari emosi positif dan negatif yaitu tentang keadaan emosional kita, apapun itu yang dapat mempengaruhi persepsi, kognisi, motivasi, dan pengambilan keputusan dan ketertarikan interpersonal. Ada beberapa dasar afektif dan ketertarikan,
yaitu afek ketertarikan. Cukup banyak eksperimen yang telah secara cukup konsisten menyebutkan bahwa afek positif mendorong evaluasi yang positif terhadap orang lain, yang sering kita sebut juga sebagai rasa suka. Sementara itu, afek negatif mendorong evaluasi negatif yang kita sebut sebagai rasa tidak suka. Afek mempengaruhi ketertarikan dengan dua cara. Cara pertama, melalui afek langsung atau direct effect yang terjadi jika orang lain mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuat kita merasa baik ataupun buruk. Efek lainnya adalah efek asosiatif atau associated effect yang terjadi ketika orang lain hadir pada saat dimana keadaan emosional kita positif atau negatif untuk suatu alasan yang tidak ada hubungannya dengan orang yang sedang kita respons. Meskipun orang tersebut bukan penyebab dari apa yang kita rasakan, tetapi kita cenderung tetap mengevaluasi orang lain berdasarkan afek yang sedang kita rasakan. Efek langsung emosi terhadap ketertarikan afek positif yang dibangkitkan oleh repeat exposure dapat menentukan rasa suka, dan kita akan segera menggambarkan bagaimana ketertarikan didasarkan pada reaksi afektif terhadap penampilan sikap dan atribut-atribut lain seseorang. Efek tak langsung emosi terhadap ketertarikan seringkali berupa perasaan positif atau negatif yang kita rasakan tidak didasarkan pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh individu yang berinteraksi dengan kita. Sebaliknya, sumber-sumber emosi yang lain seperti pengalaman yang masih baru, keadaan fisik, dan atau suasana hati akan mempengaruhi tidak hanya perasaan kita, namun juga evaluasi spontan terhadap orang lain. Jika perasaan kita sedang positif, maka kita akan menyukai individu lain yang sedang berada dekat dengan kita. Jika orang tersebut hadir ketika perasaan kita sedang negatif, maka reaksi kita cenderung merasa tidak suka. Konsekuensi lain dari afek negatif yang sedang kita rasakan adalah stigma, di mana stigma di sini adalah karakteristik pribadi yang dipersepsikan secara negatif oleh beberapa individu. Stigma dapat meliputi ras, usia, logat bicara, cacat fisik atau penyakit tertentu, ketidakmenarikan, kegemukan, hingga orientasi seks. Dalam beberapa kasus, stigma bahkan muncul karena asumsi yang tidak rasional. Kemudian, ketertarikan interpersonal sebagai bagian dari psikologi sosial adalah studi tentang ketertarikan antara orang-orang yang mengarah pada pengembangan hubungan platonis atau romantis. Hal ini berbeda dari persepsi seperti daya tarik fisik yang melibatkan dilihat dari apa yang ada dan tidak dianggap indah ataupun menarik. Dalam studi psikologi sosial, ketertarikan antar pribadi terkait dengan seberapa besar seseorang menyukai, tidak menyukai, atau membenci seseorang. Hal ini dapat dilihat sebagai kekuatan yang bekerja di antara dua orang yang cenderung mempersatukan mereka dan menahan pemisahan mereka. Saat mengukur ketertarikan interpersonal, seseorang harus mengacu kepada kualitas yang menarik dan kualitas dari penarik untuk mencapai akurasi prediksi. Disarankan bahwa untuk menentukan ketertarikan, baik kepribadian maupun situasinya, hal itu harus diperhitungkan dengan baik. Kemudian di dalam psikologi sosial juga ada pengukuran, di mana ketertarikan antar pribadi paling sering diukur menggunakan skala penilaian ketertarikan interpersonal, yaitu adalah skala yang dimana subjek menilai orang lain berdasarkan faktor-faktor seperti kecerdasan, pengetahuan tentang peristiwa terkini, moralitas, penyesuaian, disukai, dan keinginan sebagai mitra kerja. Skala ini tampaknya berhubungan langsung dengan ukuran ketertarikan sosial lainnya yang seperti pilihan sosial, perasaan ingin berkencan, pasangan seksual atau pasangan kedekatan fisik sukarela, frekuensi kontak mata, dan kedekatan lainnya. Ada dua tokoh yang menganalisis berbagai unsur respons yang biasa digunakan sebagai ukuran ketertarikan
dengan mengekstraksi dua faktor, yaitu Kistler dan Goldberg. Yang pertama yang dicirikan terutama sebagai sosioemosional, termasuk variabel seperti kesukaan, keinginan untuk dimasukkan ke dalam klub dan pesta sosial, pilihan tempat duduk, dan makan siang bersama. Faktor kedua yaitu meliputi variabel-variabel seperti voting, kekaguman, dan rasa hormat, serta pencarian pendapat dari target, yaitu teknik pengukuran lain yang banyak digunakan untuk mengukur respons verbal yang diekskripsikan sebagai penilaian atau penilaian subjek dari orang yang diminati. Ada banyak faktor yang menyebabkan ketertarikan antar pribadi. Salah satu studi menunjukkan bahwa semua faktor melibatkan penguatan sosial. Yang paling sering dipelajari yaitu termasuk daya tarik fisik, kedekatan atau frekuensi interaksi, keakraban, kesamaan, saling melengkapi, menyukai timbal balik, dan penguatan. Kemudian daya tarik fisik dalam ketertarikan interpersonal yaitu adalah kombinasi karakteristik yang dievaluasi sebagai cantik atau tampan pada ujung yang paling ekstrem dan tidak menarik pada ujung lainnya. Kemudian derajat dari daya tarik fisik itu sendiri merupakan aspek-aspek penampilan seseorang yang dianggap oleh orang lain sebagai menarik atau tidak menarik secara visual. Daya tarik fisik dan evaluasi interpersonal di sini mempengaruhi berbagai jenis evaluasi interpersonal, yang termasuk dari rasa suka, penilaian terhadap bersalah dan tidak bersalah di pengadilan, dan hal-hal lainnya. Daya tarik fisik sendiri mempengaruhi seseorang dalam mencari pasangan hidup, meskipun laki-laki dan perempuan responsif terhadap daya tarik seseorang, calon pasangan kencan, kekasih, maupun pasangan hidup. Daya tarik perempuan lebih penting bagi laki-laki daripada daya tarik laki-laki bagi perempuan. Selain daya tarik fisik, beberapa karakteristik yang dapat diamati lainnya dalam mempengaruhi evaluasi awal interpersonal adalah fisik, berat badan, gaya perilaku, pemilihan makanan, nama depan, dan bahkan karakteristik lainnya yang superficial. Jadi kesimpulannya, ketertarikan interpersonal di sini yaitu merupakan sikap seseorang. Sikap seseorang, bagaimana seseorang menilai mengenai orang lain, di mana ketertarikan itu meliputi evaluasi sepanjang suatu dimensi yang kisarannya itu berkisar dari sangat disukai hingga sangat